karena ini delik biasa, seharusnya ini perkara ini nggak bisa dicabut begitu ya? Iya, lanjut. Tapi artinya perdamaian yang sudah dilakukan itu tidak ada berkaitannya dengan pencabutan perkara sebenarnya gitu ya? Harusnya. Dan juga status yang sudah tersangka itu. Nah, terbukti kan dengan polisi juga masih mewajibkan Rizky Bilar untuk Wajib lapor. Wajib lapor. Berarti masih ada perkara ini nggak dihentikan gitu ya? Kalau misalnya dihentikan tentu sudah nggak harus wajib lapor lagi dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di YouTube channelnya Halo Pengacara. Pada episode kali ini kita kembali akan menyoroti beberapa kasus yang sedang viral di masyarakat. Kemudian kita hubungkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat Halo Pengacara melalui aplikasi Halo Pengacara. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan salah satu narasumber dan juga beliau ini adalah salah satu pendiri juga dari Halo Pengacara dan juga advokat di SNH Law Office. Selamat datang Bu Silviani Abdul Hamid. Terima kasih Bang Heri Arianto. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu mengikuti nggak pemberitaan-pemberitaan yang saat ini sedang sedang happening lah atau sedang in lah, khususnya mengenai permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat gitu. Ya, ada lah. Kalau Rizky Bilar dengan Lesti, apakah Ibu termasuk yang ikut mengamati permasalahan hukumnya gitu? Ada ya, cuma ya walaupun nggak terus-terusan ngeliatin, tapi ya yang pas menarik-menariknya. Menarik ya. Ini yang menarik. Itu juga yang mau kita tanyakan yang di bagian episode ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Kita tidak bicara mengenai soal keartisannya kedua tokoh ini ya. Kita membahas ada permasalahan hukum yang terjadi dari kasusnya Rizky Bilar dengan Lesti ini yang mau kita tanyakan ke Ibu gitu ya. Ibu masih ingat gak Lesti itu melaporkan si Rizky Bilar ini dengan pasal apa ya? Pasal berapa begitu, dari undang-undang apa ya? Kalau melaporkan saya nggak tahu, tapi yang dikenakan oleh polisi terhadap Rizky Bilar itu pasal 44 ayat 1 ya? Pasal 44 ayat 1 di undang-undang penghapusan PKDRT ya? Undang-undang nomor 23 tahun 2004 ya? Ya, ini kan juga yang jadi polemik juga di masyarakat. Sebenarnya pasal 44 ayat 1 ini itu tindak pidana biasa atau tindak pidana aduan sebenarnya Bu? Yang Ibu pahami ya? Seingat saya itu deliknya delik biasa ya, bukan aduan yang dikenakan. Yang dikenakan tuh delik biasa ya? Ya, karena juga kita mendengar kabar ternyata nyambung juga bahwa pelapornya yang kita tahu itu bukan Lestinya gitu ya, malah ayahnya gitu ya. Jadi agak nyambung gitu, karena kalau delik aduan seharusnya sih ya pihak yang dirugikan, korban yang dalam hal ini Lesti begitu ya. Kemudian kalau dia jadi delik biasa, berarti kan perkara ini sebenarnya nggak bisa dicabut ya Bu ya? Seharusnya ya. Karena secara hukum delik biasa itu nggak ada mengenal istilah pencabutan laporan begitu ya. Itu makanya menariknya di situ. Menariknya di situ kok ada di polemik di masyarakat yang mengatakan bahwa perkaranya Bilar ini Lesti mencabut laporan begitu. Dalam hal ini orang tuanya mencabut laporan. Kita bertanya-tanya, ini delik biasa apa delik aduan sebenarnya begitu? Justru bukan orang, malah lebih kacau lagi, dibilangnya Lesti yang mencabut laporan. Lesti mencabut laporan, padahal bukan dia yang bikin laporan begitu ya. Inilah kita salah satunya juga ingin meluruskan istilah-istilah dalam bidang hukum yang mungkin bagi masyarakat ini agak awam gitu ya. Kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi karena ini delik biasa, seharusnya ini perkara ini nggak bisa dicabut begitu ya? Iya, lanjut. Tapi kalau kemudian kemarin ada perdamaian, ya itu hal lain ya. Itu hal lain. Artinya ya biar gimana suami istri bertikai atau ada konflik, ya siapapun gitu ya, nggak harus itu ada perdamaian yang dituangkan dalam bentuk surat gitu kan. Iya. Ya itu, tapi kan kalau dalam hal ini sebenarnya hal yang berbeda ya. Seharusnya karena deliknya itu
bukan delik aduan. Artinya perdamaian yang sudah dilakukan itu tidak ada berkaitannya dengan pencabutan perkara sebenarnya gitu ya harusnya. Dan juga status yang sudah tersangka itu. Jadi kan? Status yang sudah tersangka bagi Rizky Bilar ini sebenarnya tidak bisa diubah begitu ya? Nah, terbukti kan dengan polisi juga masih mewajibkan Rizky Bilar untuk Wajib lapor. Wajib lapor. Berarti masih ada perkara ini nggak dihentikan gitu ya? Kalau misalnya dihentikan tentu sudah nggak harus wajib lapor lagi dong. Buktinya walaupun setelah rame-rame yang katanya pencabutan yang sudah di depan ada press conference segala macam kan si Lestinya dengan didampingi ayahnya tetap lanjut itu kan. Iya, tetap bahkan lanjut. Besoknya kalau nggak salah ya wajib lapornya ya, tetap berlangsung gitu. Ya, seperti yang Bang Nasrul juga sempat katakan di episode sebelumnya bahwa perdamaian ini yang dilakukan oleh Lesti dengan Bilar itu tidak menghentikan perkara. Dia hanya memberikan keringanan kepada si Bilar apabila nanti dia menjalani proses hukum begitu ya. Baik pengadilan nanti pengadilan begitu ya. Dalam artian tadi Ibu bilang bahwa perkara si terbukti siapa tadi si Lesti masih tetap si Bilarnya masih tetap wajib lapor begitu. Ini artinya bahwa perkara ini tetap berlanjut ya. Secara hukumnya begitu ya, secara prosedurnya ini masih berlanjut gitu sebenarnya. Belum dihentikan gitu ya. Tapi mungkin karena penjelasannya kurang informatif, informasinya kurang detail ke masyarakat. Jadi orang berasumsi aja menurut saya. Bahwa kasusnya Bilar sudah selesai. Gitu. Sudah selesai secara hukum ya. Mungkin secara udah damai selesai. Tapi kan statusnya masih tersangka. Ya, secara kemanusiaannya antara Bilar dengan Lesti mungkin sudah selesai. Tetapi secara administrasi prosedural hukumnya belum selesai. Karena kembali lagi tadi perkara yang pasal yang dikenakan adalah delik biasa gitu ya. Nggak bisa dicabut. Ya nggak bisa dicabut begitu ya. Proses harus terus lanjut sampai kalau bagaimana apakah polisi SP3 atau lanjut ke pengadilan gitu, kembali sampai hakim memutuskan. Baik. Jadi sebenarnya bisa dihentikan ya Bu ya? Sebenarnya bisa dengan mekanisme apa tadi Bu? SP3 itu ya. SP3 ya. Iya. Sebenarnya bisa dihentikan dengan mekanisme SP3. Iya, mungkin saja proses ini sedang berjalan ya. Tapi kalau proses SP3 ini kemudian tidak terbit, mau nggak mau harusnya Bilar harus tetap menjalani proses pengadilan gitu ya. Iya, baik. Ini juga yang fakta ini yang pertama tadi Bu ya. Yang fakta yang keduanya lagi yang terjadi polemik di masyarakat itu ada semacam boykot gitu ya. Boykot terhadap Lesti, boykot terhadap Rizky Bilar. Ya, gitu. awalnya Rizky Bilar ya. Awalnya Rizky Bilar ya diboykot ya. Kemudian belakangan ini muncul tagar dan juga dari netizen tuh boykot Lesti begitu ya. Ini dari kacamata hukum nih Bu ya, dari kacamata hukum yang Ibu lihat gitu ya. Ini tepat gak sih sebenarnya secara hukum boykot ini terhadap individu-individu si Rizky Bilar dan Lesti ini sebenarnya? Ya sejak peristiwa pelaporan itu di Polres Jakarta Selatan tentang KDRT ini oleh Rizky Bilar terhadap Lesti kan KPI juga sudah menyampaikan bahwa sudah disampaikan bahwa Rizky Bilar dilarang tampil di televisi karena dia pelaku KDRT. Nah, kan sekarang yang ramai lagi sejak katanya kan beritanya tuh Lesti yang mencabut laporan. Jadi orang-orang kecewa nih. Netizen pada kecewa terus mengajukan tuntutan meminta untuk KPI untuk memboikot Lesti juga. Sedangkan aturan di KPI itu hanya untuk pelaku KDRT, dalam hal ini Bilar atau siapapun yang pelaku KDRT akan dilarang untuk tampil di televisi. Tapi kan kalau untuk korban belum ada aturan itu. Ya. Itu menurut KPI ya. Ya, apalagi kan mungkin ya mereka kan juga kan terikat kontrak ya. Rizky Bilar terikat kontrak, Lesti terikat kontrak gitu ya. Kan ada klausulanya dalam kontrak-kontrak tersebut yang mengatur hak dan kewajiban termasuk tapi kalau kontrak, walaupun Rizky Bilar ada kontrak, tapi kan sudah ada aturan KPI seperti itu ya dia harus memang harus tidak boleh tampil walaupun kontraknya tapi tetap nggak ada hubungan sama kontrak. KPI bilang dilarang tampil TV ya sudah dilarang dia karena dia pelaku. Tapi kalau korban belum ada dituangkan di aturannya itu bahwa korban pun juga diboykot, korban pun tidak boleh di-ban gitu, dilarang tampil di televisi, belum ada gitu loh. Jadi ya
harusnya kalau memang pastinya ada kontrak dong ya, Lesti namanya penyanyi ngetop gitu kan, sering tampil pasti ada kontrak kalau profesional kan. Ya seharusnya ya kalau selama belum ada aturan yang baku melarang yang melarang dia untuk tampil ya nggak bisa lah, Nggak boleh semena-mena tetap berlaku seharusnya kontraknya itu. Ya harusnya tetap mengacu kepada kontrak ya, karena nggak ada aturan hukumnya yang melarang gitu ya istilahnya. Tapi kalau mungkin kalau saya punya stasiun TV ya dengan masyarakat yang ramai banget bertubi-tubi menuntut untuk tidak tampil ya, saya pun nggak mau rugi dong. Pasti ada pertimbangan tapi bukan karena dilarang oleh KPI, tapi memang pertimbangan bisnis dong gitu. Nanti nggak ada yang nanti diboikot TV-nya atau acaranya kan rugi. Malah nggak ditonton gitu. Sponsor rugi dong semuanya. Ya, jadi dari apa yang tadi sudah dijabarkan dan diuraikan oleh Bu Sylvie terkait dengan dua isu hukum yang tadi kita tanyakan, maka dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa apa yang dilaporkan oleh Lesti garis miring orang tuanya adalah pasal 44 ayat 1 yang mana pasal 44 ayat 1 itu adalah delik biasa dan bukan delik aduan. Oleh karenanya dengan delik biasa maka tidak mengenal adanya pencabutan perkara ya. Pencabutan laporan itu tidak ada. Artinya perkara ini akan terus berjalan di mana tadi secara fakta juga Rizky masih tetap melakukan laporan lapor diri lah ya kepada wajib lapor kepada pihak kepolisian. Ini artinya bahwa perkara ini tidak dihentikan, tidak di stop, tapi memang Rizky tidak menjalani penahanan di rumah tahanan ya gitu ya. Yang kedua bahwa pemutusan kontrak atau boykot yang dilakukan yang didesak oleh masyarakat terhadap stasiun TV gitu ya, terhadap Lesti itu seharusnya secara hukum memang tidak bisa dilakukan ya, karena belum ada larangan terhadap Lesti gitu ya. Dan harusnya aturannya yang melarang Lesti untuk tampil gitu ya. Iya, karena memang secara hukum harusnya tetap mengacu kepada kontrak, terkecuali ini pertimbangan bisnis. Demikian episode kali ini, kita terima kasih banget sudah kehadiran Bu Sylvie memberikan pencerahan kepada kita. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita sampaikan, apa yang kita bahas pada episode kali ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat yang seluas-luasnya yang menyaksikan acara ini. Mungkin saja juga sedang mengalami hal yang sama, yang butuh pencerahan gitu ya, setelah menonton episode ini menjadi tercerah gitu ya. Amin. Dan kami mengingatkan kembali kepada sahabat semua yang ada dimanapun untuk mendownload sebanyak-banyaknya aplikasi Halo Pengacara di aplikasi Google Play Store. Dan jangan lupa juga membagikannya kepada sahabat-sahabat dan teman-teman maupun saudara-saudaranya semua gitu ya. Terima kasih. Salam Halo Pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.